Masa depan eksplorasi luar angkasa, evolusi pesawat antariksa dari 2025 hingga tahun 4000. Ilmuwan ternama Carl Sagan memperingatkan bahwa pada akhirnya, setiap peradaban planet akan menghadapi ancaman kosmik. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, umat manusia perlu menjadi spesies antar bintang. Jika takdir kita tertulis di antara bintang-bintang, maka pesawat antariksa masa depan akan menjadi tiket kita menuju babak baru keberadaan ini. Ikuti kami dalam eksplorasi keajaiban teknologi yang akan membawa kita melintasi kosmos. Dari tahun-tahun mendatang hingga fajar milenium kelima, 2025, kemitraan antara SpaceX, NASA, dan Blue Origin memperkenalkan mesin ion elektrik generasi baru yang revolusioner. Penggerak ini bekerja dengan mengionisasi gas mulia seperti xenon, menciptakan ion positif yang dipercepat oleh medan listrik dan dikeluarkan dengan kecepatan luar biasa, menghasilkan daya dorong. Meskipun sangat efisien secara energi, mesin ini memberikan daya dorong rendah, menjadikannya ideal untuk misi antariksa jangka panjang dan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan antara tujuan antariksa. Era roket sekali pakai berakhir. Sistem yang dapat digunakan kembali seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy menjadi standar, dengan lepas landas dan pendaratan presisi menjadi rutinitas, secara drastis menurunkan biaya akses ke luar angkasa dan menciptakan infrastruktur orbital yang berkelanjutan. 2029, muncul pesawat antariksa yang dapat digunakan kembali dengan pelindung panas berteknologi canggih, mampu menahan kerasnya masuk kembali ke atmosfer. Sementara itu, program Artemis mencapai puncaknya, mengubah bulan menjadi pusat aktivitas manusia, dengan NASA dan mitra global, termasuk Blue Origin, mendirikan koloni bulan permanen pertama. Korporasi-korporasi ini membangun pangkalan bulan yang, selain memungkinkan ekstraksi sumber daya seperti air, es, dan mineral berharga, juga berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah, produksi industri, dan titik pengisian bahan bakar untuk ekspedisi luar angkasa di masa depan yang direncanakan pada tahun 2030. NASA mulai memasang elemen-elemen kunci untuk stasiun orbital bahan bakar, memungkinkan pengisian bahan bakar dan perbaikan pesawat secara langsung di orbit bumi, menghilangkan kebutuhan untuk kembali ke permukaan. Hal ini memungkinkan misi yang lebih lama, ketergantungan yang lebih kecil pada pasokan dari bumi, dan fleksibilitas yang lebih besar untuk operasi di luar angkasa, mendorong terciptanya ekosistem luar angkasa yang berkelanjutan dan layak secara ekonomi. Pada tahun 2032, luar angkasa berubah menjadi tempat konstruksi besar dengan teknik perakitan orbital canggih untuk membangun stasiun luar angkasa dan habitat langsung di ruang hampa, mengubah secara radikal pembuatan struktur skala besar di kosmos. Hal ini memungkinkan pembuatan modul yang dirakit secara berurutan di luar angkasa, mengurangi tantangan logistik dalam peluncuran struktur prafabrikasi, dan memungkinkan pengembangan habitat yang kompleks, mampu menopang kehidupan manusia untuk periode yang lebih lama. Sistem yang fleksibel ini juga memungkinkan adaptasi pesawat luar angkasa, tepat sesuai dengan tuntutan spesifik setiap misi dan muatan. Dengan menggunakan antarmuka standar dan komponen yang dapat dipertukarkan, para insinyur dapat dengan cepat merakit dan menyesuaikan pesawat luar angkasa untuk memenuhi tujuan ilmiah, komersial, dan eksplorasi yang terus berkembang. Pada tahun 2033, peluncuran konstelasi mikrosatelit untuk pemetaan detail dan pelacakan objek langit memungkinkan navigasi akurat dan deteksi sumber daya untuk ekspedisi masa depan. Mikrosatelit generasi terbaru ini dilengkapi dengan sensor canggih dan sistem pencitraan berpresisi tinggi, memungkinkan panduan tepat dan identifikasi menyeluruh bahan baku untuk misi selanjutnya. Menggunakan prosesor tertanam berkinerja tinggi, kelompok mikrosatelit ini memproses informasi secara mandiri dalam waktu nyata, mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Misi 2034, uji coba pertama propulsi nuklir fusi dalam skala kecil. Tri Alpha Energy dan General Fusion bekerja sama dengan agensi antariksa untuk menciptakan reaktor fusi portabel, berpotensi menghasilkan energi bersih dalam jumlah besar untuk sistem propulsi pesawat antariksa. Mekanisme ini beroperasi melalui fusi atom ringan, melepaskan energi dalam jumlah besar, dan menghasilkan daya dorong yang belum pernah tercapai sebelumnya. Metode propulsi ini tidak hanya mempersingkat perjalanan antar planet, tetapi juga meningkatkan kapasitas angkut dan memperpanjang durasi ekspedisi. Teknologi ini menggunakan varian hidrogen yang melimpah di kosmos sebagai bahan baku energi, sehingga lebih ramah lingkungan. 2035 inisiatif pemukiman Mars mendapatkan momentum selama keselarasan para Helios pada saat jarak terdekat antara Mars dan Bumi. Pesawat antariksa Starship milik SpaceX dilengkapi dengan mekanisme pendukung kehidupan canggih dan perlindungan anti radiasi, memulai pengangkutan kolonis ke Mars. Kerjasama antara
antara entitas antariksa pemerintah dan korporasi swasta menghasilkan pembangunan habitat Mars dengan memanfaatkan material lokal. Ini sangat mengurangi biaya dan hambatan logistik kolonisasi. Ekstraksi sumber daya dari asteroid menjadi sektor yang layak dan menarik secara finansial. Dengan menggunakan metode pemanfaatan bahan lokal ISRU, perusahaan antariksa mulai mengirim probe robotik ke asteroid dekat bumi yang kaya akan logam berharga dan mineral langka. Teknologi penambangan otonom modern diterapkan untuk mengumpulkan sumber daya yang kemudian dibawa kembali ke bumi atau digunakan untuk manufaktur di luar angkasa. Halo semuanya, kami telah memproduksi video yang menunjukkan evolusi 10.000 hari pertama kolonisasi Mars. Sangat worth it untuk ditonton. 2040, awal misi antarbintang pertama didorong oleh propulsi fusi. Probe ini dilengkapi dengan instrumen presisi tinggi dan sistem transmisi data, diluncurkan untuk menyelidiki sistem bintang tetangga dan planet ekstrasurya mereka. Proyek seperti Breakthrough Starshot bertujuan untuk mengirim pesawat ruang angkasa mikro ke Alpha Centauri dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. 2042, dengan implementasi kendaraan otonom dan drone perbaikan, ruang angkasa berubah menjadi lingkungan yang mandiri, hasil kolaborasi antara Northrop Grumman dan Badan Antariksa Eropa. Asisten robotik ini melakukan perbaikan detail dan pemeriksaan pada pesawat antariksa serta struktur orbit. Mereka dilengkapi dengan peralatan canggih dan dikendalikan oleh sistem kecerdasan buatan yang kompleks, memungkinkan pelaksanaan prosedur rumit di lingkungan kosmos yang menantang, sekaligus menjamin operasi berkelanjutan dan perlindungan aset antariksa vital. 2045, kecerdasan buatan menjadi tak tergantikan dalam operasi pesawat antariksa, mentransformasi sistem pengendalian dan komando secara radikal dengan tingkat kemandirian, kemampuan memilih dan adaptasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perjalanan panjang di tata surya. Integrasi algoritma AI ke sistem navigasi meningkatkan efisiensi, keamanan, dan otonomi ekspedisi antariksa. Selain mendeteksi kegagalan, teknologi ini memungkinkan navigasi otonom, kontrol adaptif, perawatan prediktif, serta analisis risiko secara signifikan mengurangi kebutuhan intervensi dari bumi. 2046, nanoteknologi mulai diaplikasikan untuk perawatan dan perbaikan pesawat antariksa dalam skala molekuler. Robot-robot mungil berbasis sensor dan instrumen presisi tinggi menjelajahi struktur pesawat, mendeteksi serta memperbaiki ketidaksempurnaan dengan akurasi ekstrim. Nanorobot ini bekerja secara mandiri, menangani perbaikan rumit tanpa memerlukan bantuan manusia, sehingga menghilangkan kebutuhan misi perawatan yang mahal dan berbahaya. Algoritma kecerdasan kolektif digunakan untuk mengelola kerja sama otonom antar pesawat antariksa, memungkinkan operasi kompleks dengan kapasitas pengambilan keputusan terdesentralisasi. Berikutnya, sistem propulsi gelombang gravitasi diimplementasikan untuk perjalanan antar bintang yang efisien energi, bersama dengan adopsi realitas virtual dan telepresensi untuk eksplorasi imersif dan kontrol jarak jauh dari probe dan robot di medan planet. 2047, penciptaan lapisan adaptif untuk pesawat ruang angkasa yang secara dinamis mengubah sifat termal dan karakteristik eksternal sesuai variasi lingkungan. Lapisan ini menggunakan material cerdas dan mikrosaluran fluida yang mengontrol transfer panas dan tekstur permukaan. Ketika terjadi perubahan suhu atau tingkat radiasi yang berbeda, lapisan ini mengatur diri sendiri, meningkatkan insulasi termal atau dispersi panas, serta mengubah sifatnya untuk keamanan atau efisiensi aerodinamis yang lebih baik. Berkat mekanisme adaptif ini, kinerja dan ketahanan pesawat ruang angkasa tetap terjaga dalam berbagai misi, mulai dari orbit di bawah panas ekstrim hingga eksplorasi benda langit yang sangat dingin. 2048, material dengan kemampuan perbaikan diri dan teknik pencetakan 3 dimensi canggih diintegrasikan ke dalam pesawat ruang angkasa, memungkinkan perbaikan di lokasi dan penggantian suku cadang selama misi. Teknologi pertama melibatkan komponen cerdas yang secara otomatis meregenerasi kerusakan struktural akibat tabrakan dengan mikrometeorit atau deteriorasi progresif. Sementara yang kedua memungkinkan manufaktur sesuai permintaan untuk komponen kritis dan bagian yang kompleks langsung di dalam pesawat ruang angkasa pada 2049. Sistem vital yang menggabungkan metode daur ulang siklus tertutup dengan kemajuan dalam biologi sintetis, budidaya makanan di lingkungan luar angkasa BRA, dan pemrosesan ulang material diimplementasikan. Solusi mutakhir ini secara drastis mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal dengan mengubah udara, air, dan limbah organik menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali dalam volume pesawat yang terbatas. Menciptakan harmoni antara mekanisme buatan dan proses alami yang menghasilkan mikroekosistem
sistem yang mandiri. Dirancang untuk memungkinkan ekspedisi berawak jangka panjang ke tujuan antar pelantar yang jauh. Secara paralel, jaringan komunikasi kuantum berdasarkan keterkaitan partikel cahaya memastikan transmisi data yang tidak dapat dibobol, melindungi peralatan luar angkasa dari serangan digital dan gangguan elektromagnetik. 2051. Permintaan akan strategi perlindungan efektif terhadap benda langit yang berpotensi berbahaya semakin menguat seiring dengan berkembangnya permukiman manusia di bumi, bulan, dan Mars. Penelitian inovatif berfokus pada pengembangan mekanisme propulsi yang terintegrasi dengan asteroid, memungkinkan penyesuaian presisi pada orbitnya. Upaya perintis ini menjadi tonggak penting dalam konsolidasi basis antar pelantar kita, menetralisir risiko eksistensial yang ditimbulkan oleh dampak asteroid katastrofik dan menjamin nasib peradaban manusia di antara bintang-bintang pada 2053. Generasi baru pesawat ruang angkasa mengintegrasikan sistem simulasi gravitasi untuk mengimbangi efek psikologis merugikan dari paparan mikrogravitasi berkepanjangan pada astronot. Pesawat ruang angkasa dapat mensimulasikan gravitasi dengan menggunakan sistem kontrol medan gravitasi canggih, mengurangi risiko dalam ekspedisi luar angkasa yang berkepanjangan. Pesawat ini menggabungkan struktur berputar yang menciptakan gravitasi buatan melalui aksi gaya sentrifugal. Lingkungan berputar seperti itu menghasilkan efek gravitasi saat bergerak di sekitar sumbu pusat, baik melalui cincin konsentris atau modul yang saling terhubung. Sistem kontrol gravitasi diimplementasikan untuk menetapkan zona dengan medan spesifik, memungkinkan awak berlatih dan melakukan aktivitas di bawah intensitas gravitasi yang berbeda. Untuk perjalanan antar bintang yang kritis, dikembangkan teknik hibernasi dan penangguhan metabolik yang secara drastis mengurangi kebutuhan energi para penjelajah. Pada tahun 2055, muncul propulsi antimateri dalam mesin antar bintang. Teknologi ini menggunakan reaksi antara materi dan antimateri untuk menghasilkan dorongan revolusioner, memungkinkan pesawat mencapai fraksi yang signifikan dari kecepatan cahaya. Secara paralel, mesin antar bintang menggunakan medan magnet untuk mengkondensasi hidrogen antariksa sebagai bahan bakar, mendorong pesawat antariksa mendekati kecepatan cahaya dan membuka jalan bagi eksplorasi sistem bintang yang jauh dalam satu generasi manusia. Pada tahun 2065, material canggih dan sistem proteksi radiasi dikembangkan untuk melindungi pesawat dan awak dari kerasnya perjalanan antariksa yang lama, serta melindungi magnetosfer bumi. Kolaborasi multidisiplin antara insinyur antariksa, ahli material, dan dokter menghasilkan perisai defensif yang sangat efisien dalam membelokkan dan menyerap radiasi kosmik. Komponen revolusioner, termasuk material berbasis grafena dan metamaterial, diintegrasikan ke dalam struktur pesawat. Teknik-teknik dikembangkan untuk memperkuat lapisan pelindung terhadap bombardir partikel kosmik yang tak henti-hentinya, memastikan perlindungan dan kenyamanan awak selama misi jangka panjang. 2071, penerapan kompleks industri antariksa merevolusi pembuatan komponen dan material pesawat langsung di orbit, mengubah kosmos menjadi pusat produksi raksasa. Unit pabrik orbital ini dioperasikan oleh korporasi perintis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, menerapkan teknik ISRU dan manufaktur aditif generasi terbaru untuk menciptakan material dan struktur kompleks dengan presisi dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Fasilitas antariksa ini secara drastis mengurangi biaya peluncuran dan menyederhanakan rantai logistik, sekaligus memperluas fleksibilitas dan skalabilitas operasi antariksa dengan mengatasi keterbatasan gravitasi bumi dan atmosfer planet kita. 2075, munculnya proyek-proyek biomimetik yang terinspirasi dari prinsip-prinsip alam, mewakili transformasi radikal dalam pembuatan kendaraan antariksa. Desain revolusioner ini meningkatkan kinerja di lingkungan ekstrim seperti ruang hampa udara dan mikrogravitasi dengan menggabungkan ketahanan dan keefektifan yang diamati pada organisme hidup. Pesawat antariksa kini menampilkan kekuatan struktural yang lebih besar, efisiensi energi yang ditingkatkan, dan aerodinamika yang unggul. Dengan meniru solusi alami, material biomimetik yang mereproduksi sifat-sifat bahan biologis memungkinkan pesawat menjaga daya tahan dan adaptabilitas di tengah lingkungan yang tidak bersahabat di angkasa luar. 2080, ambisi perjalanan antar bintang yang cepat terwujud dengan dimasukkannya sistem propulsi futuristik, termasuk mesin warp dan generator celah ruang waktu ke dalam desain pesawat. Berdasarkan model teoretis Alcu, Beer, dan Thorne, ilmuwan dan insinyur yang berani menjalankan misi untuk menguasai struktur kontinum ruang waktu itu sendiri, memanipulasinya demi ekspansi manusia ke kosmos melalui penggunaan materi eksotis dan bentuk energi canggih yang inovatif. Pesawat yang dilengkapi dengan penggerak warp dan pencipta lipatan ruang melintasi luasnya antar bintang
bintang dalam waktu yang sebelumnya tak terbayangkan, membuka berbagai peluang baru untuk penyebaran peradaban manusia ke bintang-bintang. Sementara panggilan kosmos menarik kita dengan pesona yang baru, umat manusia berada di ambang era eksplorasi antar bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh potensi tanpa batas dari teknologi transportasi antariksa yang revolusioner. 2091, sistem propulsi mutakhir, termasuk generator lipatan dimensi dan mesin kelengkungan, diintegrasikan ke dalam desain pesawat antariksa untuk memungkinkan perjalanan antar bintang yang cepat. Terinspirasi oleh paradigma teoretis baru yang ditetapkan oleh Al-Kabir dan para peneliti serta insinyur lainnya, mereka berdedikasi untuk mengendalikan struktur ruang waktu itu sendiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka. Lipatan ruang, lorong hipotetis melalui kontinum yang menghubungkan wilayah-wilayah kosmos yang jauh, digunakan untuk menempuh jarak astronomi hampir secara instan, secara efektif mengatasi keterbatasan sistem propulsi konvensional. Penggerak warp memadatkan ruang waktu di depan kapal sambil mengembangkannya di belakang, sehingga menghasilkan gelembung distorsi yang memungkinkan kapal meluncur di atas gelombang ruang waktu yang dimodifikasi. Di dalam gelembung distorsi ini, kapal itu sendiri tidak bergerak melebihi kecepatan cahaya, melainkan diangkut oleh ekspansi kontinum, memungkinkan perjalanan superluminal tanpa melanggar postulat relativitas Einstein. Wahana antariksa yang dilengkapi dengan penggerak warp dan generator lipatan dimensi melintasi jarak luas antara sistem bintang dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang sebelumnya dapat dibayangkan. 3100. Dengan kemajuan armada kapal yang dapat mereplikasi diri, dirancang untuk berkembang biak secara mandiri dan menyesuaikan diri dengan tantangan. Dari perjalanan antar bintang, sudut-sudut alam semesta yang paling terpencil menjadi dapat diakses. Dari tangan umat manusia, dikirimlah probe-probe yang dapat mereplikasi diri ini, dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang sangat canggih dan nanoteknologi mutakhir dalam misi eksplorasi dan kolonisasi otonom terhadap sistem bintang yang jauh. Setiap unit dari armada ini memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri menggunakan sumber daya material yang ditemukan di kosmos. Di dalamnya, sistem AI terus berkembang, menyempurnakan strategi navigasi, propulsi, dan manajemen sumber daya, sementara nanoteknologi memungkinkan manipulasi materi yang presisi pada skala atom, memungkinkan konstruksi, perbaikan, dan adaptasi komponen antariksa selama perjalanan antar bintang yang panjang. 600 kemajuan dalam propulsi kuantum semakin merevolusi perjalanan antar bintang. Sistem-sistem inovatif ini menggunakan prinsip-prinsip seperti keterikatan kuantum, superposisi, dan tunneling untuk mencapai propulsi instan. Keterikatan menghubungkan partikel terlepas dari jarak, memungkinkan komunikasi dan pergerakan langsung melalui ruang kosmik. Fenomena ini membebaskan pesawat dari batasan metode propulsi konvensional yang berbasis perjalanan relativistik. Tunneling kuantum, di sisi lain, memungkinkan partikel menembus penghalang energi, memfasilitasi perpindahan cepat antar sistem bintang dengan menavigasi lipatan ruang waktu, sementara armada kuantum berkembang melintasi galaksi. Kemanusiaan berada di ambang kolonisasi universal. 4. Peradaban manusia telah memperoleh kemampuan untuk menjelajahi alam semesta paralel dan dimensi alternatif berkat sistem propulsi yang memanipulasi ruang waktu, sensor kuantum yang mampu mendeteksi fenomena di berbagai alam semesta, sistem navigasi hiperdimensi untuk merencanakan rute di ruang multidimensi, dan teknologi komunikasi interdimensional yang didasarkan pada keterikatan kuantum. Momen ini merupakan puncak dari pemahaman mendalam manusia tentang realitas dan pengembangan kemampuan eksplorasi kosmik yang canggih. Kemajuan teknologi mana yang paling membuat Anda bersemangat ketika memikirkan masa depan umat manusia di luar angkasa? Apakah Anda memiliki pandangan tentang takdir kosmik kita? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di komentar. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk melihat apa yang muncul di layar Anda sekarang. Timelapse yang menakjubkan dari masa kini hingga tahun 3000 ini akan membuat Anda terkesima. Terima kasih atas perhatian Anda.